Pemeriksaan terhadap Mardhani Maming masih terus berlangsung, tapi kalau melihat dari runtutan yang terjadi, nampaknya memang sekalipun tidak bermaksud untuk mendahului. Apakah alasan penahanan malam hari ini itu kuat menurut Mas Boy? Iya, saya yakin sih kalau boleh yakin. Karena proses menjadi DPO itu kan termasuk salah satu dianggap tidak kooperatif oleh hukum loh ya. Ya. Dan kalau sudah diumumkan tersangka, akhirnya sudah ketahuan tersangka, pasti KPK upaya paksa, yaitu penahanan. Jadi ya, mari kita hormati saja lah proses itu, dan rasanya KPK juga mestinya harus segera membuktikan perkara ini ke persidangan pokok perkara Liga Besarnya gitu kan. Karena ada juga yang nunggu tuh, PBNU juga ya. Ya artinya inilah saya mengurup apapun, jangan sampai juga nanti kepada organisasi-organisasi apapun bahasanya itu harus juga selektif memang untuk kepengurusan-pengurusan inti. Saya tidak membahas PBNU Gus, nanti saya kira ini apapun proses seleksi itu juga perlu bagi organisasi apapun termasuk partai politik, jangan sampai untuk tanda kutip seperti mencari perlindungan itu yang harus karena madorotnya nanti juga bisa malah bagi organisasi juga kan gitu. Jadi ini yang saya kira pemahaman kita bersama, dan saya kira disetujui oleh bersama. Jadi kalau hari ini ada yang datang, buronan itu datang ke KPK, lalu bagaimana harapan publik bisa terjawab dengan buronan-buronan yang masih di luar itu? Ya, kalau kita sih hanya himbauan sih, juga sumbanglah negara ini dengan Anda datang dan menghormati proses hukum. Itu aja himbauan saya, karena tidak ada yang bisa lebih lagi. Nampaknya kan misalnya sayembara saya Harun Masiku juga belum ada yang ngambil. Saya khawatir ini apakah memang masih ada atau tidak ada gitu. Jadi ya. Tapi sebenarnya dalam sistem hukum asuransi kalau 2 tahun lebih itu tidak ada ya dianggap meninggal gitu. Ada. Dan juga ini 2 tahun undang-undang revisi KPK itu juga 2 tahun bisa dihentikan. Nah solusinya adalah sebenarnya ya ini meskipun rasanya nggak enak ini Tama juga sidang in absensi ya mau nggak mau gitu. Jadi ini supaya ada kepastian juga gitu. Jadi supaya nanti kalau sidang ini disebut-sebut tapi nggak jelas juga gimana begitu sidang in absensi nanti harapannya Harun Masiku pulang akan muncul di persidangan untuk membela dirinya gitu. Atau nanti kan tinggal eksekusi kalau itu memang ada gitu. Jangan kemudian ini menjadi sesuatu yang istilahnya keadilan yang tertunda adalah bukan keadilan itu karena sendiri. Beberapa nama misalnya kayak Rizky itu tadi diduga ada di Papua Nugini, kemudian ada yang diduga ada di Singapura. Nah yang satu ini kan nggak tahu ada di mana gitu misalnya Surya Darmadi misalnya terkait dengan kebun di Riau katanya juga di luar negeri. Betul. Gitu. Dan itu yang juga menjadi PR KPK juga itu. Karena apa yang harus dikuatkan untuk bisa membuktikan bahwa sebetulnya pengalaman sudah ada begitu Mas Tama? Hal pertama tentu KPK harus memperketat konteks pencegahan. Jadi dalam undang-undang itu KPK bisa mencegah orang ke luar negeri. Memang nggak bisa tangkal ya, kalau orang ke Indonesia kan nggak bisa, tapi mencegah keluar dia bisa. Kapan itu? Pada saat seseorang jadi saksi atau dibutuhkan keterangannya, KPK sudah bisa menetapkan pencegahan. Nah ini menurut saya hal pertama sudah dilakukan. Terkait dibuktikan atau tidak kan KPK bisa SP3 kalau tersangka. Nah kalau saksi kan dibutuhkan keterangannya, tentu ini kemudian harus jadi standar. Jadi nggak cuma kalau perkaranya A langsung dia pencegahan, yang ini enggak, yang ini cegah. Ini menurut saya harus ada standarisasi di situ. Paling tidak orang-orang yang dibutuhkan keterangannya itu tidak kabur ke luar negeri. Itu dulu yang pertama. Nah yang kedua harus dibangun juga menurut saya soal komunikasi antara KPK dengan bagian keimigrasian dan juga dengan rekan-rekan di kepolisian. Karena kalau bicara soal memburu pelaku korupsi, saya rasa hampir sebagian besar dia berhasil ketika ada sinergitas antara para penegak hukum. Dan yang ketiga tentu soal evaluasi jaringan ke internasional, bagaimana komunikasi antara KPK dengan KPK di luar, misalnya Indonesia KPK dengan CPIB di Singapura, kemudian lembaga-lembaga lain, ini menurut saya juga menjadi concern untuk memperbaiki atau kemudian mengevaluasi. Dan terakhir soal informasi di internal, jangan sampai kekhawatiran publik soal bocor informasi itu kemudian betul-betul terjadi. Jadi memang KPK harus bisa yakinkan publik bahwa informasi soal penangkapan, penahanan itu kemudian tidak muncul ke publik lewat bocor informasi tadi. Tapi harapan itu masih ada ya? Ya, kita tetap harus dukung KPK. Kita harus dukung KPK untuk memperkuat KPK. Ini kan bicara soal Indonesia ya, bagaimana kemudian kerugian negara bisa dipulihkan, kemudian negara nggak terus-terus merugi gara-gara korupsi. Baik, saya ke Gus Nadir. Ini kalau berbicara tentang kasus yang mendera pengurus PBNU, apa yang sekiranya bisa disampaikan ke publik dengan sikap yang tentu masih kita tunggu juga nih ya dalam beberapa hari ini? Ya, sudah banyak fatwa dari Nahdlatul Ulama mengenai korupsi.
Bahkan sempat ada fatwa mengatakan bahwa sebaiknya tidak mensolatkan mayit yang merupakan koruptor. Jadi cukup tegas sejak awal sikap Nahdlatul Ulama mengenai tindak pidana korupsi. Bahkan undang-undang KPK itu inisiasinya di masa Presiden Gus Dur. Jadi karena itu tidak perlu diragukan soal komitmen dari Nahdlatul Ulama. Hanya saja saya kira ke depannya pelajaran penting selain soal seleksi pengurus tadi yang sudah disampaikan, juga sebaiknya ada kerjasama antar KPK, diteruskan kerjasama KPK dengan para ormas, khususnya mereka yang hendak nanti menangani dana-dana maupun proyek-proyek di pemerintah, agar tidak kemudian terkena kasus tidak pidana korupsi ini. Jadi perlu ada kerjasama lebih lanjut dan pelatihan-pelatihan dari KPK kepada semua ormas Islam. Karena saya kira bukan hanya Nahdlatul Ulama, kemarin juga ada kasus aksi cepat tanggap, Iya, ACT, betul. ya. Betul. Dan ini menjadi keprihatinan kita bersama, ya, dari ormas manapun, bahwa mengelola dana umat ini juga sebuah amanah, dan standar laporan keuangannya juga harus memenuhi kelayakan, dan kita tidak mau ketika kemudian terjadi kasus korupsi dilakukan oleh tokoh agama, kartu agama, kartu Islam, kartu ormas akan dikeluarkan. Iya, Gitu. baik. Sehingga ada muncul nanti Islamofobia, kriminalisasi, dan Iya, seterusnya. Kita tidak ingin ke arah sana. Baik, kita tunggu keputusannya karena juga ada istilah di masyarakat nilai setitik bisa rusak susu sebelanga begitu ya Gus ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih Mas Bonyamin, terima kasih Mas Tama sudah hadir di Sajat, MNC News Prime Gus, dan pemirsa usai sudah dan Bang Bonyamin. MNC News Prime hal ini tetap jaga kesehatan. Saya Ajatul Ratma, sampai jumpa.